قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, kali ini kita akan menampilkan video. Ini video yang cukup unik, cukup unik dan membagongkan. Video dari Bahar Smith kaum muslimin, ya. Dimana Bahar Smith ini nangis-nangis, marah-marah, tapi alasannya nangis-nangis dan marah-marah itu alasannya nggak jelas kaum muslimin, ya. Ya seperti itulah kerjaan para Habib Ba'alawi kaum muslimin. Kerjaannya nggak ada yang jelas. Coba kita simak videonya kaum muslimin. Ini kami ambil dari channel Nasirus Sunnah kaum muslimin. Di negeri yang kita cintai ini, tepat 1 tahun yang lalu, ada seorang anak cucu Rasulullah. Ada seorang Habib yang merayakan Maulid Nabi Muhammad. Atas perintah Allah, beliau bergembira dan berbahagia dengan lahir datuknya Rasulullah. Beliau bikin acara Maulid Nabi, memuliakan, mengagungkan hari kelahiran Nabi Muhammad. Berkumpul para ulama, para habaib, para kiai ada di situ. Di situ ada ilmu, ada nasihat, ada hikmah. Orang-orang mengambil intifa, mengambil hikmah, mengambil iktibar, ilmu manfaat, pelajaran di situ. Beliau merayakan Maulid Nabi Muhammad. Bahkan bukan hanya beliau, banyak. 1 tahun yang lalu para ustadz, para kiai, para habaib banyak yang merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Tetapi satu habib ini, beliau merayakan Maulid Nabi, mengagungkan Maulid Nabi Muhammad SAW. Beliau ditangkap, beliau dipenjara, beliau dihinakan, saudara-saudara. Kedua tangan beliau, tangan yang mengalir darah Nabi Muhammad, tangan yang pernah mengangkat mayat ketika tsunami di Aceh, tangan yang selalu berkeringat berdakwah untuk membela Islam dan membela umat Nabi Muhammad, tangan yang selalu berkeringat untuk membela bangsa dan rakyat. Tangan tersebut diborgol, dihinakan, dinistakan. Beliau dibikin bagaikan koruptor, bagaikan bandar narkoba, bagaikan penjahat, saudara-saudara. Sedangkan para pengkhianat bangsa, para tangan-tangan najis, tangan-tangan kotor para koruptor tidak diborgol, tangan beliau diborgol, dihinakan. Bukan hanya itu, rekening keluarga beliau diblokir. Bukan hanya itu, 6 laskar, 6 pengawal setia beliau dibunuh, dibantai dengan kejam. Kuku-kukunya dicopot, saudara-saudara. Badannya disetrika, kemaluannya dibakar, ditembak jantungnya dari jarak dekat. 6 laskar tersebut mengorbankan nyawanya, jiwanya untuk anak cucu Nabi yang bergembira, memuliakan dan mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan banyak ustadz, kiai, habaib yang bikin maulid tidak ditangkap. Hanya beliau yang ditangkap. Alasan kerumunan dan lain-lain. Mal-mal milik asing tetap buka. Tenaga kerja asing tetap datang ke Indonesia. Siapa? Saudara-saudara, demi Allah, tidak ada dalam sejarah sosok orang masuk ke dalam penjara karena merayakan maulid kecuali sosok Al-Habib Rizik bin Husain bin Ziyad, saudara-saudara. Saya tanya, ini perbuatan zalim apa tidak? Jawab yang keras, zalim apa tidak? Zalim apa tidak? Zalim apa tidak? Adil apa tidak? Adil apa tidak? Kezaliman lawan apa biarkan? Lawan apa biarkan? Jawab yang keras, lawan apa biarkan? Ketidakadilan lawan apa biarkan? Lawan apa biarkan? Kemungkaran lawan apa biarkan? Sudah paham narasi dari Bahar Smith ini? Ini kan jelas teman-teman. Seolah-olah pemerintah itu di framing bahwa pemerintah menangkap Pak Rizik Syihab ini alasannya karena kebenciannya, karena Pak Rizik Syihab ini sedang melakukan ritual keyakinannya, yaitu acara Maulid Nabi. Ini kan bohong teman-teman. Ini dusta. Ya, pemerintah itu juga melakukan Maulid Nabi loh. Coba perhatikan ya, Pak Jokowi atau pemimpin-pemimpin sebelumnya juga tetap melakukan ritual Maulid Nabi.
Jadi kok bisa ini? Ketika mereka dijerat hukum, ya ini mungkin karena bertepatan saja dengan perayaan Maulid Nabi, dan di situ Pak Rizik Syihab terciduk, teman-teman. Lalu di-framing seolah-olah pemerintah ya membenci orang yang melakukan ritual keyakinannya. Sampai disebutkan laskar-laskar orang yang berjumlah berapa orang tadi? 16 atau 6 orang katanya dibunuh, ditembak ya, kuku-kukunya dicabut. Ya, kemudian rekening dari keluarga Pak Rizik Syihab ini semuanya dibekukan, diblokir. Coba buktikan benar tidak pernyataan dari Bahar Smith ini. Lah ini yang kami maksud ngawur nggak jelas itu ya ini kaum muslimin. Ya, pernyataan Bahar Smith itu kan ngawur nggak jelas kaum muslimin. Ya, dia memframing pemerintah itu membenci acara Maulid. Sehingga ketika Pak Rizik Syihab mengadakan acara Maulid ditangkap, diborgol, ya. Dan narasi-narasi yang menggambarkan seolah-olah pemerintah ini nggak mau perayaan Maulid lah kaum muslimin. Padahal kita tahu sendiri dari zaman dulu sampai sekarang pemerintah itu mayoritas diduduki oleh orang-orang yang pro Maulid. Kok bisa-bisanya memframing pemerintah itu membenci Maulid? Pemerintah itu nggak benci Maulid. Coba pemerintah itu yang menduduki orang-orang mana coba? Apakah pemerintah menganggap bahwasannya perayaan Maulid itu adalah bid'ah? Enggak. Justru pemerintah itu pro dengan Maulid dari dulu sampai sekarang. Ya. Orang-orang yang mendakwahkan sunnah, yang menyatakan bahwasannya perayaan Maulid itu adalah bid'ah, mereka nggak pernah yang namanya mencalonkan diri untuk menduduki sebuah jabatan apapun jabatan itu. Ya, boleh dibuktikan. Adakah para asatid salafi yang mencalonkan diri menduduki sebuah jabatan? Apakah itu ya dari tingkat kecil lah, RT, ya kades, apa yang lebih tinggi lagi? Ya, nggak ada. Apalagi presiden. Nggak ada orang salafi mendaftarkan diri, mencalonkan diri menjadi seorang presiden. Nggak ada sama sekali. Mereka hanya fokus berdakwah bagaimana supaya umat Islam ini mengamalkan agama Islam ini sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman para salafus soleh. Ya. Mereka menginginkan pembenahan negara ini dengan melahirkan orang-orang yang soleh, dan dengan orang-orang yang soleh yang ada di negeri inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan negeri ini negeri yang penuh berkah. Ya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Tujuan mereka ini mengajak orang supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan melaksanakan syariat Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ditambah-tambah, tidak dikurang-kurang, tidak dirubah-rubah. Karena kalau kita mengadopsi perkataan dari Pak Marzuki Mustamar, kalau ditambah-tambah itu namanya bid'ah, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kemudian kalau dikurangi itu namanya khianat, ya. Kalau dirubah-rubah itu namanya khurafat. Jadi para asatid salafi itu ya, berusaha mengajak umat Islam ini untuk kembali kepada tuntunan Al-Quran dan Sunnah yang murni, tanpa ditambah-tambah, tanpa dikurangi, tanpa dirubah-rubah. Nggak ada mereka mencalonkan diri untuk bisa menduduki jabatan di pemerintah. Nggak ada. Ya, nggak ada. Kalau ada ya coba buktikan satu saja ya. Dan ini kita sudah melenceng dari pembahasan kaum muslimin ya. Tapi nggak apa-apa kaum muslimin ya. Karena di sini juga kami ingin menegaskan bahwa kami bukan orang-orang yang pro dengan perayaan Maulid. Tapi kami tidak suka juga ketika Bahar Smith berbicara tidak sesuai dengan realita. Ya, seolah-olah pemerintah menangkap Pak Rizik Syihab itu karena Pak Rizik Syihab merayakan Maulid. Padahal bukan karena itu. Buktinya apa? Buktinya itu perayaan Maulid yang jumlahnya nggak kehitung, lancar-lancar saja. Ya, bahkan perayaan Maulid yang jelas-jelas isinya kemaksiatan yang dirayakan oleh Banser itu juga biasa-biasa saja. Ini contohnya.
buktinya aman perayaan Maulid yang seperti itu. Padahal itu jelas maksiat. Perayaan Maulid katanya mengingat Nabi, bergembira atas kelahiran Nabi, tapi dirayakan dengan kemaksiatan. Jogetan dengan biduan, ya, tidak menutup aurat lagi. Ya, itu kan namanya kemaksiatan. Ya. Kalau nggak disebut kemaksiatan disebut apa? Ketaatan. Ya, ketaatan dari Hong Kong. Jadi jelas kaum muslimin, ya. Ditangkapnya Pak Rizik Syihab itu bukan karena Pak Rizik Syihab itu merayakan perayaan Maulid Nabi. Ya, ini si Bahar ini nggak jelas, nyerocos, ngoceh, nggak jelas, tambah sampai nangis-nangis. Itu air mata apa itu namanya? Ya. Air mata kedustaan itu namanya kaum muslimin, ya. Coba kita lanjut video dari Nasirus Sunnah tadi kaum muslimin, ya. Karena apa Pak Rizik Syihab sampai ditangkap itu karena apa? Nih ada keterangannya ini. Namun intinya teman-teman, pemerintah ya menangkap Pak Rizik Syihab jelas karena dia melanggar hukumnya. Contoh misalkan mungkin kerumunan yang dia maksudkan mungkin pada masa pandemi. Itu kan ada aturan dari pemerintah yang sudah diterapkan ya, dilarang melakukan kumpul-kumpul ya untuk meminimalisir terjangkitnya nanti virus COVID-19. Nah, justru Pak Rizik Syihab dinilai mungkin oleh pemerintah tidak mentaati aturan tersebut dan dikhawatirkan karena nanti banyaknya kerumunan di situ sampai ribuan terkena penyakit, itu yang dikhawatirkan oleh pemerintah. Maka tentu saja dalam hal ini yang menjadi sasaran adalah Pak Rizik Syihab karena beliau sendiri yang menjadi pelopor acara tersebut. Kok ini dinarasikan seolah-olah pemerintah itu begitu jahat teman-teman ya, menangkap seseorang karena tidak suka atas ritual keyakinan yang mereka lakukan. Kalau pemerintah benci terhadap umatnya yang melakukan ritual keyakinannya, teman-teman, lalu untuk apa pemerintah memfasilitasi umat Islam khususnya bisa melakukan ibadah haji, ibadah umroh? Itu kan hasil kerjasama antara pemerintah Indonesia dan pemerintahan Arab Saudi. Tuh kaum muslimin, masalahnya jelas, ya. Jadi Pak Rizik Syihab itu ditangkap bukan karena merayakan perayaan Maulid Nabi. Ya. Kalau masalah haji, masalah umroh dan lain sebagainya, yaitu terlalu jauh lah ya. Masalah Maulid Nabi saja, seandainya pemerintah itu tidak suka dengan perayaan Maulid, ya, nggak mungkin ada kalender itu ditulis Maulid Nabi. Kan nggak mungkin kaum muslimin. Dan perayaan Maulid Nabi itu setiap tahun dirayakan. Ya. Kalau seandainya pemerintah itu memang benar-benar tidak suka dengan orang yang merayakan Maulid, sudah dibubarkan semuanya. Tapi kan ternyata enggak. Ya, cuma acaranya Rizik Syihab saja. Dan itu pun karena Rizik Syihab melanggar aturan pemerintah. Padahal Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita untuk taat kepada pemerintah. Ya, meskipun pemerintah itu sampai merampas harta kita, memukul punggung kita, kita tetap taat kepada pemerintah kecuali, ada kecualinya, ya, kecuali pemerintah itu memerintahkan kepada kita untuk berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang jelas-jelas itu perbuatan maksiat, maka kita tidak boleh menaatinya. Ya. Lebih-lebih perbuatan kesyirikan. Seandainya pemerintah memerintahkan kita untuk berbuat kesyirikan, maka haram bagi kita untuk taat kepada pemerintah. Tapi selagi untuk kemaslahatan, ya, terlepas dari kebijakan pemerintah itu benar atau salah, tapi tujuannya jelas untuk kemaslahatan masyarakat, kemaslahatan rakyat Indonesia, supaya mereka tidak tertular virus COVID-19. Gitu loh, ya. Itu untuk kemaslahatan. Terlepas virus COVID itu ada atau enggak, itu enggak ada urusan, ya. Tugas kita taat kepada pemerintah dalam hal yang secara zohir dinilai itu sebuah kebaikan, ya. Tapi kalau jelas-jelas kemaksiatan, maka tidak ada ketaatan. Apalagi jelas-jelas kemaksiatan tersebut adalah puncak dari segala kemaksiatan. Menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ada perintah untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka haram bagi kita untuk mentaati meskipun itu adalah perintah dari pemerintah, ya. Mudah-mudahan jelas ya. Ini memang para Habib Ba'alawi kalau bicara ini banyak ngawurnya kaum muslimin. Bicara masalah apapun banyak ngawurnya.
apalagi kalau bicara agama. Ya, jelas-jelas terbukti banyak ngawurnya. Ini Bahar Smith ini ngaco aja kaum muslimin ya. Nangis-nangis ya, teriak-teriak ya, tapi nangis-nangis dan teriak-teriak enggak jelas kaum muslimin ya. Ya Allah, mudah-mudahan segera disadarkan Bahar Smith ini kaum muslimin ya. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.